Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Farhan dengan NIM 2401051012. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modulasi digital. Modulasi digital adalah proses mengubah data digital bit 0 dan 1 menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media komunikasi seperti udara, kabel, atau serat optik. Tujuannya agar informasi digital bisa ditransmisikan dengan lebih efisien dan dapat diterima kembali dengan baik di sisi penerima. Dalam modulasi digital, sinyal pembawa diubah sesuai data digital yang dikirim. Perubahan ini bisa berupa amplitudo, besar gelombang diubah. Selanjutnya itu ada frekuensi, jumlah gelombang per detik diubah. Yang terakhir itu ada fase, posisi gelombang diubah. Beberapa jenis modulasi digital yang umum. Yang pertama itu ada ASK. Data dikirim dengan mengubah amplitudo sinyal. Yang kedua ada PSK, yaitu data dikirim dengan mengubah frekuensi sinyal. Yang terakhir itu ada PSK, data dikirim dengan mengubah fase sinyal. Selanjutnya itu ada fungsi modulasi digital. Yang pertama memungkinkan pengiriman data jarak jauh. Yang kedua mengurangi gangguan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi bandwidth. Yang terakhir itu mendukung komunikasi modern seperti internet, wifi, dan jaringan seluler. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang modulator dan demodulator. X1 dan XVG2 di sebelah kiri terdapat XVG1 digunakan sebagai sinyal pembawa carrier signal, biasanya frekuensi tinggi sinus. Yang kedua itu ada XVG2 digunakan sebagai sinyal informasi atau data, biasanya frekuensi rendah atau sinyal digital. Selanjutnya itu ada transformator T1 dan T2. Transformator dengan rasio 10:1 berfungsi untuk 1. Isolasi rangkaian, 2. Menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ketiga membagi sinyal ke bagian modulasi. T1 digunakan pada jalur modulator bagian atas dan T2 digunakan pada jalur modulator bagian bawah. Selanjutnya itu ada dioda D1 dan D4 dan D5 sampai D8. Kelompok dioda ini membentuk lancet modulator atau ring modulator. Fungsi utama melakukan proses modulasi, mencampurkan sinyal carrier dengan sinyal informasi, menghasilkan sinyal demodulasi. Misalnya itu bagian atas D1 sampai D4 kemungkinan digunakan sebagai modulator pertama, yang kedua atau pembentuk ASK dan PSK. Bagian bawah D5 sampai D8 kemungkinan digunakan untuk 1. Demodulator, yang kedua atau jalur modulasi kedua. Karena susunan diodanya berbentuk jembatan, ini sangat khas untuk 1. Ring modulator, yang kedua ada branched mixer, yang ketiga atau demodulator sinkron. Yang keempat yaitu transformator T3 dan T4. Transformator di sisi kanan berfungsi 1. Mengambil hasil modulasi, yang kedua mengopel sinyal ke beban atau output, yang ketiga membantu proses demodulasi. Selanjutnya itu ada resistor R1 sampai R4. R1 sebagai pembatas arus atau input, R2 dan R3 sebagai resistor beban output, dan R4 bagian dari filter keluaran. Selanjutnya itu ada osiloskop XSC1 dan XSC2 digunakan untuk melihat bentuk gelombang. 1. Sinyal input, yang kedua ada sinyal carrier, yang ketiga ada sinyal hasil modulasi, dan yang keempat ada sinyal hasil demodulasi. XSC2 kemungkinan memonitor sinyal termodulasi. Dan selanjutnya itu ada XSC1 kemungkinan memonitor sinyal hasil demodulasi atau filter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada gambar ASK. Bagian-bagian rangkaian XVG1 sumber sinyal input atau data. Di sebelah kiri terdapat XVG1 function generator. Fungsinya 1. Menghasilkan sinyal informasi atau data digital. Yang kedua biasanya berupa gelombang kotak. Sinyal ini menjadi pengontrol transistor. Selanjutnya itu ada transistor Q1. Transistor utama Q1 sama dengan BD139. BD139 adalah transistor NPN.
Fungsi transistor pada rangkaian. Satu, sebagai shortcut elektronik. Yang kedua, mengatur lewat atau tidaknya sinyal carrier. Yang ketiga, itu melakukan proses modulasi ASK. Selanjutnya itu ada resistor R1 dan R2. Terhubung ke basis transistor. Fungsi membatasi arus basis. Yang kedua, melindungi transistor. Yang ketiga, mengatur bias basis. Selanjutnya itu ada R2. Terhubung ke emitter menuju ground. Fungsi 1. Stabilisasi kerja transistor. Baik, selanjutnya itu ada XSC1 atau osiloskop. Digunakan untuk melihat bentuk gelombang waktu. Yang diamati 1. Sinyal carrier. Yang kedua, sinyal hasil modulasi ASK. Selanjutnya itu ada XSA1 dan XSA2. Alat ini digunakan untuk melihat spektrum frekuensi. Fungsinya 1. Melihat komponen frekuensi carrier. Yang kedua, melihat sideband hasil modulasi ASK. Selanjutnya menjelaskan pada PSK. Saat input positif, misalnya terminal atas transformator T2 menjadi positif dan terminal bawah negatif. Akibatnya, beberapa dioda menjadi forward bias atau on. Beberapa dioda menjadi reverse bias atau off. Pada kondisi ini biasanya D1 dan D4 on dan D2 dan D3 off. Harus mengalir melalui jalur D1 beban atau output sampai D4 sehingga sinyal carrier diteruskan ke transformator output T1. Yang kedua, polaritas output mengikuti arah input. Saat input negatif, ketika polaritas input berubah. 1. Terminal atas menjadi negatif. Yang kedua, terminal bawah menjadi positif. Maka kondisi dioda terbalik. D2 dan D3 on dan D1 dan D4 off. Lalu sekarang mengalir melalui D2 sama dengan beban atau output sampai D3. Akibatnya, sinyal tetap diteruskan ke output. Yang kedua, tetapi arah polaritas sinyal berubah. Inti kerja link modulator. Keempat, dioda bekerja bergantian seperti starter. Setengah siklus positif, pasangan dioda pertama aktif. Setengah siklus negatif, pasangan dioda kedua aktif. Karena jalur harus berubah-ubah, 1. Carrier dikalikan dengan sinyal input. Yang kedua, terbentuk proses modulasi. Selanjutnya itu ada efek pada output. Output menjadi sinyal AC yang amplitudo atau fasenya berubah. Yang kedua, menghasilkan komponen frekuensi baru, carrier, sideband atas, sideband bawah. Fungsi transformator. T2, input. 1. Memberi sinyal carrying dioda. Selanjutnya itu membalik polaritas tiap setengah siklus. Selanjutnya menjelaskan FSK. Saat input positif, misalnya input dari generator menilai X atau positif yang terjadi Q1 karena basis Q1 mendapatkan tegangan positif sehingga Q1 menghantar. Selanjutnya itu harus mengalir kolektor. Yang kedua itu Q2. Transistor PNP memerlukan basis lebih negatif dari emitter agar aktif karena input positif, yaitu basis Q2 tidak cukup negatif dan Q2 mati. Selanjutnya itu 3. Jalur resistor berubah. Saat Q1 aktif, jaringan resistor tertentu. Yang kedua, konstanta RC berubah. Selanjutnya itu frekuensi osilator off berubah. Selanjutnya itu output frekuensi pertama muncul. OP AMP 741 menghasilkan satu frekuensi F1, misalnya MAR frekuensi. Pada osiloskop, gelombang sinus atau kotak dengan frekuensi tertentu terlihat. Saat input negatif, ketika input low atau negatif. 1. Q1 off, karena basis tidak lagi positif terhadap emitter. Akibat, yang pertama arus basis berhenti, yang kedua Q1 tidak menghantar. Selanjutnya itu Q2 on. Untuk transistor PNP, basis menjadi lebih negatif sehingga Q2 aktif, arus emitter kolektor mengalir. Yang ketiga, jalur resistor berubah. Saat Q2 aktif, jaringan resistor lain R4, R6 digunakan. Yang kedua, nilai RC efektif berubah. Selanjutnya itu frekuensi output ikut berubah. Yang keempat, output frekuensi kedua muncul. OP AMP menghasilkan satu frekuensi F2. Yang kedua biasanya disebut spek frekuensi.
Fungsi OP-AMP741 bekerja sebagai osilator atau pembentuk sinyal. Yang kedua, menghasilkan gelombang atau output. Yang ketiga, frekuensinya ditentukan oleh resistor yang dipilih transistor.